Langkah-langkah install Debian 6. Saya Muhammad Adnan Fauzan dari 11 TKJ3. Langkah pertama, kita membuat mesin virtual baru. Buka aplikasi VirtualBox. Kedua, klik baru. Ketiga, jika sudah akan muncul jendela seperti di bawah ini, lalu klik next. Keempat, selanjutnya penampilan mesin virtual baru. Isi kolom nama sesuai keinginan, lalu klik next. Contoh, saya mengisi kolom nama dengan Debian Anissa, tipe sistem operasi Linux dan versi Debian, lalu next. Keenam, pengaturan memori untuk mesin virtual. Contoh, saya sesuaikan besar memori dengan yang direkomendasikan, lalu next. 7. Pembuatan harddisk virtual. Di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama, membuat harddisk baru. Yang kedua, menggunakan harddisk yang sudah tersedia. Saya lebih memilih pilihan pertama agar besar harddisk bisa disesuaikan dengan keinginan. Next. Langkah 8. Lalu ada proses pembuatan harddisk virtual baru. Karena tadi saya memilih pilihan pertama, klik next. 9. Tipe penyimpanan. Yang pertama, dinamikal agar bisa mengatur harddisk sesuai kebutuhan. Sedangkan yang kedua, fixed size, digunakan jika kita ingin menggunakan peraturan default. Saya memilih pilihan pertama, klik next. Ke-10. Sekarang masukkan besar ruang harddisk yang akan digunakan, lalu next. Klik finish. Langkah ke-12, pembuatan mesin virtual selesai. Klik finish. Sekarang sudah bertambah satu mesin virtual. Selanjutnya klik satu kali pada mesin, lalu selanjutnya klik satu kali pada mesin baru, lalu klik setting. 15. Pilih menu storage. Klik pada ikon CD atau DVD pada ID controller yang bertuliskan empty. Klik ikon DVD, lalu klik ikon CD atau DVD di ujung untuk memasukkan CD driver. 18. Untuk memilih CD driver yang akan dimasukkan, pilih choose a virtual CD atau DVD disk file. 19. Masukkan CD drive yang akan digunakan. Karena saya akan menginstal Debian, saya pilih Debian. Lalu klik open. Sekarang ID controllernya sudah terisi, klik OK. Langkah 21. Klik satu kali pada mesin baru, lalu klik start. Selanjutnya, proses pertama instalasi adalah memilih bahasa agar lebih dimengerti. Kita pilih English, tekan enter. Selanjutnya ke pemilihan lokasi keberadaan kita. Untuk mencari Indonesia, kita pilih order, tekan enter. Pilih Asia, tekan enter. Lalu pilih Indonesia, tekan enter. Selanjutnya kita disuruh memilih tempat yang bahasanya akan kita gunakan untuk install. Karena tadi kita memilih English, kita pilih lokasi United States, tekan enter. Pemilihan standar keyboard, kita pilih American English karena itu standar internasional yang digunakan. 9. Selanjutnya proses scanning di CD-ROM. Tunggu proses scanning hardware komputer. Proses mendeteksi jaringan. Lalu akan muncul jendela seperti bawah ini. Pengisian alamat server. Kita bisa mengisinya, bisa juga tidak. Perbedaannya, jika alamat tersebut diisi, Debian yang kita install akan langsung diupdate. Tapi jika tidak diisi, Debian tidak akan diupdate. Pilih continue, lalu enter. 33. Masukkan hostname pada kolom yang tersedia. Masukkan domain pada kolom jika kita ingin terhubung pada internet. Tapi karena di sini tidak memerlukan internet,
Jadi kosongkan saja, pilih continue, tekan enter. Pengisian root password. Root password ini akan berguna jika kita ingin menjadi user atau bisa mengakses seluruh data yang ada pada sistem. Isi dengan kata yang mudah diingat, pilih continue lalu enter. 36. Masukkan lagi root password untuk memastikan kebenaran password. 37. Pembuatan user. Masukkan nama untuk user baru pada kolom yang tersedia. Pilih continue lalu enter. Selanjutnya masukkan nama untuk akun baru. Pilih continue lalu enter. Sekarang pembuatan password untuk user. Masukkan password pada kolom yang tersedia lalu continue lalu enter. Langkah ke-40, masukkan lagi password untuk user untuk memastikan kebenaran password. Kemudian pemilihan zona waktu, sesuaikan dengan keberadaan kita. Karena saya ada di daerah Jawa Barat, kita bisa pilih Jakarta. Karena sama-sama berzona waktu Indonesia Barat, tekan enter. Lanjut pembuatan partisi. Di gambar terdapat 4 pilihan. Pertama, guide us ether disk. Pilihan kedua ada guided us ether disk and setup LVM. Pilihan ketiga guide us ether disk and setup encrypt LVM. Dan yang terakhir manual. Dengan pilihan ini kita bisa mengatur pembagian partisi sendiri. Saya memilih manual lalu tekan enter. Pilih SCSI untuk membuat partisi lalu tekan enter. Selanjutnya akan muncul jendela yang menanyakan apakah kita benar-benar yakin membuat partisi baru. Pilih yes, tekan enter. Setelah itu ada menu tambahan yakni free atau lock. Itu tandanya kita bisa langsung membuat partisi baru di ruang harddisk yang tersedia. Tekan enter. Lalu akan muncul pilihan lain. Akan kita gunakan sebagai apa ruang kosong ini? Pertama, akan membuat partisi baru. Kedua, partisi otomatis dari ruang kosong yang tersedia. Ketiga, lihat silinder head sektor informasi. Pilih salah satu. Karena kita ingin membuat sebuah partisi, pilih pilihan 1. Akan membuat partisi baru. Enter. Pada pembuatan partisi baru harus menentukan sebesar ruang harddisk yang dibutuhkan untuk partisi tersebut. Di proses instalasi Debian ini, kita hanya membutuhkan 2 partisi utama. Yang pertama untuk root atau sistem dan yang kedua untuk swap. Pertama kita buat partisi untuk root atau sistem. Besar ruang untuk sistem bisa kita sesuaikan. Contoh kita buat partisi root sebesar 2 GB. Isi kolom yang ada dengan 2 GB. Pilih continue, tekan enter. Pemilihan tipe partisi. Dalam proses instalasi ada 2 pilihan. Yang pertama primary dan yang kedua logical. Tipe primary bisa kita gunakan, sedangkan tipe logical bisa kita gunakan. Kita pilih primary, tekan enter. Selanjutnya kita akan ditanya apakah kita akan menyudahi proses pembuatan partisi root ini atau lanjut. Kita pilih lanjut lalu enter. 50. Sekarang perhatikan pengaturan-pengaturannya. Yang pertama ada us as. Karena kita sedang melakukan proses instalasi Debian, kita harus mengisi pengaturan us-as dengan X3 atau 4 yang merupakan salah satu sistem file yang tersedia pada Linux. Pengaturan kedua ada mount point.
Pengaturan ini bisa dimaksudkan seperti apa partisi ini akan kita gunakan, apakah untuk menyimpan sistem, data, atau yang lainnya. Karena di sini kita sedang membuat partisi root untuk sistem, kita pilih yang artinya root. Selanjutnya pilih down setting up. Mengakhiri pembuatan partisi root, tekan enter. Lihat, sekarang sudah ada satu partisi yang ditambahkan. Selanjutnya buat partisi kedua untuk swap yang berfungsi sebagai pembantu RAM dalam menjalankan tugasnya. Langkah awal, kita pilih ruang partisi yang masih kosong, tekan enter. Pilih create a new partition, membuat partisi baru, tekan enter. Isi besar partisi sebesar minimal 2 kali besar RAM. Di sini besar swap diisi dengan seluruh sisa ruang kosong harddisk. Pilih continue, tekan enter. Pilih langkah ke-55. Pilih tipe logical, tekan enter. Pilih beginning, tekan enter. Atur use as menjadi swap area karena partisi ini akan dijadikan swap. Pilih down setting up, tekan enter. Langkah 59, sekarang ada dua partisi yang sudah dibuat. Yang pertama, partisi berfile sistem X3 dan akan digunakan sebagai root atau untuk menyimpan sistem. Yang kedua, partisi berfile sistem swap untuk swap. Pilih finish partitioning, tekan enter. Selanjutnya akan muncul pertanyaan simpan perubahan disk. Pilih yes, tekan enter. Memformat partisi untuk mencetak apakah partisi tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Langkah 62, proses install base system. 63. Selanjutnya akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin men-scan DVD lain? Karena kita tidak memerlukan ini, pilih no, tekan enter. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah kita menggunakan network mirror? Dalam proses ini kita tidak memerlukannya. Kita pilih no, tekan enter. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, apakah kita akan menggunakan network mirror? Dalam proses ini kita tidak memerlukannya. Pilih no, tekan enter. 65, konfigurasi apt. Proses pemilihan dan install software. 69, proses pemilihan dan install software dilanjutkan. 70, lalu install group loader. Pilih yes, tekan enter. Proses install group loader. Finish installation. Pilih continue, tekan enter. Finish installation, pilih continue, tekan enter. Proses instalasi selesai. Start up Debian. Jika sudah muncul seperti di bawah ini, tinggal isi username dan password sesuai yang kita isi saat proses instalasi sebelumnya. Debian sudah bisa digunakan. Sekarang lanjut ke cara mematikan sistem operasi dengan text mode. Pertama, masuk ke root user, ketikkan su, tekan enter. Selanjutnya, kita akan diperintahkan untuk memasukkan password yang sudah kita buat terlebih dahulu. Masukkan password, tekan enter. Setelah itu ada tanda dolar akan berubah menjadi pagar yang menandakan bahwa kita sudah berada di posisi root. Sekarang ketikkan shutdown -H -T 2 now, lalu tekan enter.
Proses sudah dimatikan. Selesai. Waalaikumsalam.